apa kabar? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar nih Moms and Dads? Senang sekali ya ada aku nih Elvira yang bisa ketemu lagi dengan Moms and Dads semuanya. Kita kembali lagi loh setelah beberapa bulan terakhir hadir lagi nih sekarang. Lazada Mother and Baby Festival eksklusif di Babyyo Channel. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual ya untuk semangat hari ini kepada Moms and Dads semuanya yang menonton dimanapun kalian semua berada. Jadi Moms and Dads, buat yang anak-anak lama pasti tahu nih, tapi buat yang baru ikutan, aku mau kasih tahu ya, ini adalah edukasi dan juga online shopping festival antara kolaborasi dari Lazada dan juga Babyologis yang berlangsung mulai hari ini tanggal 22 sampai besok tanggal 23 November 2022. Nah, ada apa aja? Jadi selama 2 hari ke depan, Moms and Dads ini wajib nih punya produk list favorit di Laz Baby Store sebagai one stop online shopping dalam memenuhi kebutuhan si kecil. Karena, aku jelasin ya, belanja kebutuhan ibu dan juga anak tuh makin lengkap dan juga makin hemat cuma di Lazada Mother and Baby Festival. Apalagi sekarang nih 2223 mungkin dibilang ke tanggal tua, tenang. Kita semua bisa belanja dengan harga-harga yang sangat menyenangkan. Dan juga kita bisa menikmati kemudahan berbelanja dengan 1 kali ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan banyak brand sekaligus. Wow, all authentic pastinya. Dan nikmati juga kemudahan mendapatkan tips dan trik parenting bareng sama expert-expert yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Dan juga dijamin akan membuat pengasuhan kita kepada si kecil di rumah jadi lebih fun. Dan saya juga udah gak sabar nih untuk ngobrol-ngobrol dengan 2 orang luar biasa yang akan langsung ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan seputar topik hari ini. Kenapa ya anak-anak saya tuh kok suka sakit perut, batuk pilek? Kita akan bahas bersama-sama. Ada dokter anak dan juga ada seorang mom blogger dan juga pastinya udah jadi parutan semuanya dari Moms and Dads semuanya. Bisa langsung kita sapa kembali, ada Dokter Vici dan juga Mom Fibri. Halo, sudah jelaskah suara saya sekarang? Halo. Iya, Hai Mbak sudah Nia. terdengar. Sudah jelas, alhamdulillah. Nah, ini dia Alhamdulillah. nih Moms and Dads yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa ada Dokter Vici, seorang dokter anak dan juga ada Mom Fibri, mama dari 2 anak yaitu Rain dan juga Ivy yang sekarang kayaknya lagi seneng-senengnya karena punya rumah baru ya. Seneng deh. Sebagai followersnya aku tahu banget nih keseruan dari Mom Fibri dan juga keluarganya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dokter Vici ya. Dokter, tadi kan saya sempat nanya nih sama dokter tentang antusiasmenya acara-acara seperti Lazada Mother and Baby Festival. Kalau menurut pendapatnya Dokter Vici sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya menurut saya sih bagus banget ya, karena acara-acara seperti ini bisa sangat membantu proses edukasi terhadap masyarakat, karena kan dengan adanya media ini, dengan 1 kali kita diskusi, ada pembawaan materi yang baik, itu penontonnya bisa banyak sekali, bisa reach out ke berbagai kalangan, beberapa komunitas juga bisa masuk, dan bisa ditonton ulang tentunya ya. Jadi saya rasa informasi-informasi ini bisa lebih gampang terserap, mungkin bisa dilihat, kalau lupa bisa dilihat ulang gitu ya, dan mungkin diseminasinya juga bisa lebih baik dan merata. Oke, terima kasih banyak Dokter Vici. Nah, sekarang kita akan ngobrol juga sama Mom Fibri. Gimana nih kabarnya? Ren sama Ivy lagi seru-seru apa sekarang nih Mom Fibri? Yes, alhamdulillah Mbak Nia. Anak-anak sehat dan lagi sibuk apa? Sama deh sama Mbak Nia, lagi sibuk kesana kesini, parenting style, dan aku lagi pindah rumah, jadi ya lagi repot-repot gitu deh. Oh iyalah pastinya, kalau pindahan rumah tuh bawaannya tuh ada apa ya, ada suatu euforia yang seneng tapi ada panik-paniknya juga gitu ya. Termasuk sama Yes. Rain sama Ivy nih sekarang pindah rumah kan pasti juga adaptasi lagi. Mungkin juga dengan cuaca yang kadang-kadang juga kurang bersahabat belakangan ini. Nah gimana nih, sekarang Rain sama Ivy sehat-sehat aja Mam? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Uh, aku memang targetnya 100% tuh anak-anak nggak boleh nggak sekolah karena sakit gitu. Jadi
prioritas aku banget untuk jaga imunitas anak-anak, Mbak Nia. Oke, terima kasih banyak. Tapi yang namanya penyakit tuh nggak bisa kita hindari ya. Nggak Iya cuman sih. penyakit yang sekarang memang lagi happening banget yaitu COVID-19, tapi ada juga penyakit-penyakit yang lain kadang-kadang yang kita suka lupa. Tiba-tiba ya itu dia, anak-anak tertular dan juga akhirnya membuat kita sebagai orang tua panik sendiri. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan ngobrol lagi dengan Dokter Vici. Dokter Vici, saya pengen bertanya nih, karena saya juga punya anak ya, usia 6 tahun yang kebetulan juga sudah kembali ke sekolah offline full dari Senin sampai Jumat. Ini tuh ada satu momen di mana senang banget akhirnya anak kita bisa bersosialisasi lagi, bisa belajar lagi dengan teman sebayanya, dengan guru-gurunya juga. Tapi ada worry juga nih, yang dimana aduh kalau ketemu sama orang banyak, dimana kita nggak tahu nih gimana protokol kesehatannya, yang ada tahu-tahu balik-balik tuh tiba-tiba ada batuk lah, ada pilek lah. Nah, kalau misalnya kita boleh tanya sama Dokter Vici, sepertinya dokter juga banyak banget nih kayaknya pasien yang datang nih ya, anak-anak batuk pilek nih, sama sakit perut nih kayaknya belakangan ini. Kalau menurut dokter sendiri penyebab umumnya apa sih, Dok? Iya, jadi penyebab batuk pilek pada anak sebenarnya paling banyak kan infeksi saluran pernapasan bagian atas ya. Nah, kalau kita lihat pada kelompok usianya, pada anak yang usia di bawah 5 tahun memang penyebab paling banyak adalah infeksi virus. Sedangkan pada usia di atas 5 tahun itu beragam. Ada yang karena virus, bisa karena bakteri juga. Nah, proses infeksi saluran pernapasan pada anak, ini memang penularannya kan kebanyakan lewat droplet ya. Nah, droplet itu bisa didapatkan melalui kontaminasi atau dari jarak dekat. Ya, seperti kita tahu kemarin waktu droplet kita sempat diskusikan pada zaman pandemi, sejak kita mengenal ya apa bedanya droplet sama airborne. Kalau droplet itu kan percikan dari sekret yang ada dari saluran nafas kita yang berjarak 1-2 meter. Nah, saya paham karena beberapa pasien juga sebenarnya waktu datang ke tempat praktek selalu ngomong nih orang tuanya misalnya, ya dok, anak saya ketularan dari teman-temannya di sekolah. Nah, tapi saya rasa benar seperti kata Mbak Nia dan Mbak Fibi tadi, jangan sampai karena sakit dan ini anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saya juga dapat pasien yang karena sekolah offline saking senengnya ya, disuruh istirahat sakit sampai nggak mau gitu, dibikinin surat nggak mau gitu. Pokoknya aku mau sekolah katanya. Jadi saya rasa memang sekarang di luar penyakit yang COVID-19 ya, yang sedang kita hadapi, penyebab lain batuk pilek masih banyak ya. Dan juga tadi sempat dibahas tentang sakit perut juga ya kayak mungkin juga kemarin sempat di tempat praktek saya ketemu, oh banyak anak-anak datang dengan keluhan diare, nyeri perut, mual, muntah gitu ya. Dan itu biasanya memang penyebab paling sering adalah penyakit infeksi. Oh begitu, jadi ternyata ada kemungkinan karena kurang cocok dengan apa yang dikonsumsi juga ya dok ya kalau begitu? Iya, jadi kalau kita bicara tentang terutama untuk masalah pencernaan ya, Ya. ya kalau misalnya memang ada masalah dengan makanan yang dimakan, Mami lagi live ya, itu sebentar ya. bisa cukup sesuai gitu. Misalnya contohnya pada anak-anak yang usia lebih besar, itu kadang-kadang kan kalau misalnya keluhan sakit perut, kita harus tanya kemarin misalnya di sekolah makan apa yang beli jajanan apa gitu ya. Nah, sedangkan kalau pada anak kecil yang menjadi problem adalah karena anak kecil itu kan belum bisa komunikasi dua arah dengan baik ya. Yang saya dia cuma nangis, sakit perutnya sakit. Dan kadang-kadang juga makanan anak yang lebih kecil itu kan yang mengontrol adalah orang tua. Jadi kita yang tahu pemberiannya apa. Nah, kadang-kadang bahan-bahan makanan tertentu itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman akibat alergi. Nah, menariknya nih di Indonesia ternyata penyebab alergi makanan yang cukup banyak adalah protein dari susu sapi. Nah, sering mungkin kan nggak sadar ya, tahu-tahu kita berikan dan bahan makanan yang ada di sekitar kita itu kan kebanyakan keturunan dari susu sapi juga, seperti roti, kue, dan beberapa macam-macam.
Oke, terima kasih banyak dokter. Oh, berarti ada ya faktor ketidakcocokan dengan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Tapi kita akan bahas juga nih perbedaan batuk dan pilek, sakit perut dengan batil karena kemungkinan tidak cocok dengan apa yang dikonsumsi dan mungkin aja ada kemungkinannya juga anak-anak nggak cocok kalau konsumsi susu sapi. Lalu apa aja nih nutrisi yang diperlukan agar si kecil yang tidak cocok susu sapi dapat bertumbuh dan juga berkembang secara optimal? Tenang, kita akan tahan dulu, nanti dokter Vici juga akan menjawab. Tenang ya, wow sedet semuanya ya. Saya juga mau sapa lagi nih bunda dan ayah yang mungkin baru saya bergabung di Instagram dan juga YouTube-nya Babyologist. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu. Udah punya produk inceran di Lazada Mother and Baby Festival belum? Kalau belum, coba diceki-ceki. Kalau udah langsung aja check out sekarang juga. Karena mungkin bunda dan ayah juga bisa loh cek produk-produk menarik yang lagi promo, tepatnya di Last Baby Store, aplikasi Lazada, atau bisa langsung aja stay tune di Instagramnya @thebabyologist. Jangan lupa di follow, terus juga diceki-ceki update-nya, produk-produknya juga apa, bisa juga cek website-nya di babyologist.com buat tahu rekomendasi produk seru yang bisa dibeli. Karena di Babyologist ini adalah satu komunitas untuk ibu hamil, orang tua muda, bisa saling berbagi cerita, tips dan juga produk review tentang brand favoritnya moms and dad semuanya. Dan tentunya di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi smart parents, smart dalam mengurus si kecil dan juga smart dalam belanja kebutuhan si kecil. Lalu bisa juga nih caranya langsung download aja aplikasinya Babylogist di Play Store dan juga Apple Store. Dan bisa mendapatkan kesempatan mencoba produk kekinian secara gratis. Tuh kita tester dulu, kalau cocok langsung diborong ya moms and dads ya. Dan bunda dan ayah juga punya kesempatan mendapatkan total hadiah senilai jutaan rupiah dengan mengikuti sesi tanya jawab bareng expert selama live ini berlangsung. Dan juga ikutan Babyo Quiz nanti di akhir acara, makanya jangan kemana-mana ya. Tonton sampai selesai buat tahu gimana cara ikutannya dan juga menangin hadiah-hadiah serunya. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol bersama Mam Fibri. Mam Fibri, hai. Aku tuh senang banget loh lihat kesibukannya Mam Fibri ya, karena berdaya nggak cuma hanya sebagai istri dan juga seorang ibu aja, tapi juga berdaya sebagai perempuan untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Tapi di antara membahagiakan dirinya sendiri juga tetap aja ya jatuhnya ke anak-anak juga ya. Ngomongin tentang parenting, ngomongin tentang keluarga. Nah, kita mau dong di-spill nih sebenarnya Mam Fibri, aktivitas kamu dan juga anak-anak sehari-hari tuh biasanya ngapain aja sih? Wow, Mbak Nia, pokoknya aku more or less mirip deh kayak Mbak Nia ya, karena anakku kan usianya 6 tahun ya Ren, kelas 1 SD, lalu juga ada Ivy, 3 tahun. Dia sudah nursery 2 ya, sebentar lagi mau kindergarten 1. Nah, jadi tiap pagi tuh rusuh Mbak Nia. Aku pasti nyiapin sarapan, terus juga nyiapin bekal mereka untuk pergi sekolah. Nah, enaknya lagi sih memang si Ren itu kan sekolahnya udah panjang banget ya, dari jam 7 ke jam 2 siang. Jadi aku punya waktu agak longgar. Kalau Ivy kan seminggu 3 kali aja sekolahnya dan hanya 2 jam. Jadi sehari-hari kehidupan parenting aku adalah ngurusin anak sekolah, suami kerja, lalu juga ya bikin konten kayak gini deh, karena kebetulan aku juga seorang mom blogger. Dan aku punya komunitas parenting namanya Smart Moms ID. Jadi memang kesibukan sehari-hari benar-benar menguras tenaga banget. Apalagi menurut aku semenjak anak-anak sekolah tuh gampang banget kepapar sakit-sakit gitu kan. Apalagi anakku yang paling kecil nih, si Ivy. Sampai suamiku tuh komen, ini kenapa sih setiap sekolah beberapa minggu sekali tuh pasti batuk atau pilek gitu pulangnya. Dan kayak gitu, Ivy yang paling sering. Itu ada kepalanya siapa itu? Halo. Ih, lagi disuapin. Hai Ivy, apa kabar sayang? Ih, gemes banget. Lagi ngemil ya nak ya? Hai, ini langsung disapa juga nih sama Mams and Dads yang juga lagi nonton. Oke, Mam Fibri, thank you so much. Sekarang kita mau nanya lagi sama Dokter Vici. Dokter Vici, boleh kali jelasin kepada kita ya, orang tua yang sering banget panik kalau anaknya sakit, apalagi dengan situasi sekarang yang makin menantang nih ya dok ya. Bisa dijelasin nggak apa yang terjadi pada tubuh anak saat batuk, pilek maupun sakit perut? Silahkan. Iya, jadi batuk pilek itu merupakan suatu respon alami dari tubuh anak ya. Jadi misalnya kalau kita mengalami infeksi, batuk itu adalah suatu proses untuk mengekspulsikan kuman yang ada dalam
saluran nafas. Jadi sebenarnya dia suatu refleks. Nah, pilek juga itu adalah suatu produksi lendir untuk melakukan entrapment atau untuk menjebak si kuman itu agar dia tidak turun ke saluran nafas bagian bawah. Nah, saluran nafas kita itu kan dibagi dari bagian atas ya, dari mulai hidung, mulut, tenggorokan, dan kerongkongan itu, sampai di batas pipa udara atau trachea. Nah, di bagian atas jika terjadi infeksi, ini masih aman karena dia biasanya tidak akan mengganggu proses pernafasan atau pertukaran oksigen. Nah, begitu infeksi turun sampai ke bawah, itu bisa menyebabkan sesak nafas. Makanya kalau suka dengar SPA, dokter anak kesayangannya bilang, hati-hati loh nanti pneumonia kalau nggak diobatin. Nah, itu akibat dari kuman atau bakteri yang bisa turun dari saluran nafas atas ke bagian bawah. Nah, sehingga batuk dan pilek itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan dari tubuh kita dan juga tubuh anak kita. Jadi, mungkin jangan panik, kecuali misalnya batuk, pilek sampai mengganggu aktivitas, anaknya nggak mau tidur, anaknya kesulitan tidur terbangun terus. Kemudian juga batuk sampai nyeret tenggorokan, anaknya nggak mau makan, nah, baru itu bisa mengganggu. Nah, sakit perut juga itu merupakan suatu mekanisme ya, atau warning sign dari badan kita bahwa ini ada sesuatu yang salah di saluran pencernaan, entah dia makanan yang masuk salah, atau mungkin kita memasukkan bahan yang merupakan alergen terhadap tubuh kita, atau bisa juga menjadi tanda infeksi maupun yang misalnya habis benturan. Oke, terima kasih banyak dokter. Tuh, Mam Sendes, Bunda dan juga Ayah udah dijelasin nih ya secara detail. Nah, tapi kita sebagai orang tua kan pastinya panik ya dok ya, walaupun cuma sebatas batuk pilek aja, karena kan ini bisa jadi simptom untuk penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Kita tanya nih sama Mam Fibri. Mam Fibri, kalau misalkan Rain sama Ivy nggak enak badan, batuk, pilek, terus juga sakit perut, kamu ngatasinnya gimana sih Mam? Supaya bisa lebih lebih legowo sebagai orang tua gitu loh, agar anak-anak juga lebih cepat sembuh. Silahkan. Halo. Mam Fibri. Ya, apakah sudah jelas pertanyaannya atau mau diulang lagi, Mam? Supaya bisa lebih lebih legowo sebagai orang tua gitu loh, agar anak. Halo, yes Mbak Dia. Aku dengar suaranya kecil-kecil. Ya. Tapi intinya sih aku nangkep nih maksudnya ya. Jadi kalau anak panik itu memang sangat kalau anak sakit lalu kita panik itu memang sangat tergantung dari jam terbangnya seorang ibu sih kalau menurut aku ya. Di hari-hari di minggu di awal-awal pertama aku punya anak Ren ya, itu memang kalau Ren batuk dikit, pilek dikit itu udah panik banget. Dikit-dikit pasti aku udah hubungin DSA-nya ya, atau udah langsung bawa aja ke dokter gitu. Tetapi memang sepanjang pengalaman kesini, di mana ilmuku juga makin bertambah, aku makin bisa tahu bahwa ada beberapa hal itu bisa kita atasin sendiri kok, tanpa harus ke dokter dulu gitu kan. Jadi memang tips aku nih kalau orang tua biar nggak langsung panik pada saat anak sakit, pertama adalah perluas pengetahuan sih kalau menurut aku. Jadi cari tahu banyak tentang beberapa common cold ataupun flu-flu biasa, batuk pilek yang memang sangat common gitu kan menyerang kita nih, apalagi di kondisi lingkungan yang kayak gini nih. Lalu yang kedua, aku tuh punya teknik namanya 6-2-7. Jadi setiap aku ada serangan panik gitu kan ya, misalnya ngeliat anakku sakit nih, langsung aja aku coba dulu nih untuk rilekin diri aku, Mbak Nia. Kayak misalnya aku tarik napas selama 6 detik, tahan 2 detik, lalu aku rilis 7 detik. Nah itu to be honest ya, bikin aku tuh jadi lebih tenang, nggak langsung yang panik, yang nangis-nangis, ngejerit-jerit kayak gimana, atau misalnya, aduh aku mesti ngapain ya, karena memang kalau panik itu kita justru nggak bisa ngapa-ngapain, malah jatuhnya jadi nambah permasalahan ya. Lalu yang kedua adalah tentu aja sih kita harus minta support system kita untuk ngebantu, kayak misalnya segera ngobrol sama suami, kalau tinggal sama orang tua ya tentu saja ngomong sama orang tua gitu, tanya pendapat mereka apa yang harus dilakukan gitu. Dan ya yang ketiga jaga imunitas ya pastinya ya, jaga imunitas supaya anak nggak gampang gitu sakit-sakit gitu, terutama nutrisinya.
Oke, terima kasih banyak Mom Fibri. We're in this together ya, pokoknya sesama orang tua, apalagi sesama ibu, bunda, moms tuh harus bisa selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan pastinya bunda juga harus sehat dong, sehat-sehat terus ya. Benar sekali. Oke, kita langsung nanya lagi sama Dokter Vici. Thank you so much Mom Fibri, ntar kita lanjut lagi. Ini pengen ngobrolin seputar batuk pilek anak yang sering berulang nih dok. Karena ya gitu dia, Ya. saya juga punya anak kan dok ya. Saya tuh juga ngalamin kalau misalkan anak kalau dulu kan mungkin zaman dulu ya batuk atau pilek dikit nggak apa-apa deh masuk sekolah. Tapi kalau sekarang tuh ya udah kita juga punya tanggung jawab moral kan untuk tidak menyebarkan virus atau penyakit di lingkungan sekolahnya. Dan bener kata dokter tadi, waktu kapan anak saya tuh sempat agak-agak batuk gitu, yang ada dia nangis-nangis, pengennya tuh sekolah, tapi ya nggak mungkin sekolah juga kan. Itu dia nih dok. Sebenarnya penyebabnya batuk pilek yang berulang tuh apa sih dok? Ya, jadi kalau misalnya memang ada batuk pilek yang berulang, disertai dengan demam, nah makanya itu mungkin hampir pasti penyebabnya adalah peradangan. Nah, peradangan itu bisa juga disebabkan salah satunya dari infeksi. Nah, infeksi yang berulang kalau misalnya terjadi pada anak yang sehat tentu menjadi tanda tanya ke kita. Ini kok anak sering sekali ya, misalnya 1 minggu, apa mungkin ekstrimnya 2 minggu sekali lah batuk pilek, demam. Nah, berarti kita harus melihat apakah ada faktor risiko penularan di sekitar anak. Misalnya yang paling harus kita lihat, apakah ada orang dewasa yang sakit di sekitarnya. Yang kedua, apakah mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar anak juga banyak anak yang sakit. Nah, kemudian infeksi yang harus sangat diwaspadai adalah infeksi yang bersifat kronis atau berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada batuk yang sudah berlangsung sampai 2 minggu nih, intensitasnya tidak membaik, ya frekuensinya masih terjadi sering. Nah, kita harus pikirkan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan batuk kronis. Nah, salah satu yang harus diwaspadai adalah penyakit flek atau infeksi TBC paru-paru ya. Nah, fun fact adalah kita harus waspada pada sumber penularan dari orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi BCG pada zaman dulu. Nah, ini mungkin kemarin saya punya pengalaman klinis juga ya, mungkin di tempat praktek sering bertanya kepada orang tua, mungkin ada pengasuh yang usianya 60 tahunan atau 50 tahunan yang berasal dari luar Jakarta. Nah, karena kemungkinan jika di daerah asal beliau itu tidak bagus cakupan vaksinasi BCG-nya, ada kemungkinan pengasuh ini mungkin juga tidak divaksin. Nah, pengasuh yang tidak divaksin ini mungkin saja bisa menjadi suatu pembawa penyakit gitu. Nah, makanya kadang mungkin kita juga harus melakukan recall ya dan screening juga terhadap siapa aja yang masuk ke dalam rumah kita. Karena mungkin bisa menjadi sumber penularan. Nah, jika batuk pileknya itu terjadi tanpa demam, ya, dan terjadi berulang-ulang dan khasnya juga misalnya terjadi pada waktu tertentu nih, misalnya pada pagi hari, ya atau malam hari menjelang tidur di mana suhu menjadi tinggi, atau mungkin habis makanan konsumsi makan makanan tertentu gitu ya. Nah, kita bisa pikirkan penyebab yang lain seperti alergi. Ya. Nah, cuma kalau alergi itu kita harus mengingat prinsip bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi artinya harus ada paparan terhadap alergen dulu. Entah dia ingest atau menelan suatu makanan atau alergen tertentu sehingga menyebabkan munculnya reaksi alergi. Nah, tadi seperti yang Mbak Nia bahas nih, kalau misalnya ada batuk, pilek, kemudian ada nyeri perut juga ya, itu kadang-kadang kita bisa mikir, mungkin nggak ya itu disebabkan karena alergi? Ya sangat mungkin, karena manifestasi alergi itu ternyata bukan hanya dari satu sistem aja, jadi bukan dari sistem pernapasan atau sistem pencernaan aja, ternyata bisa juga sampai ke sistem kulit gitu ya, sampai kulitnya merah, batuk pilek, ada sakit perut, sampai mual muntah, bahkan kadang sampai kasus ekstrim itu bisa sampai BAB berdarah. Jadi mungkin pesannya tadi kalau misalnya ada sakit batuk pilek yang terjadi berulang-ulang, kita harus lihat gejala penyertanya apa. Kalau misalnya memang ada demam, ya kemungkinan dia karena radang atau infeksi. Kemudian kalau misalnya tanpa demam, kita harus lihat apakah ada exposure yang terjadi berulang terhadap jenis alergen tertentu, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Oke, terima kasih banyak Dokter Vici, luar biasa ya. Berarti kita bisa bedain ya, kalau misalkan batuknya itu disebabkan oleh batuk pilek atau mungkin tidak cocok dengan susu sapi. Oke, kita mau bertanya lagi sama Mam Fibri. Terima kasih banyak Dokter Vici. Aku tetap pengen penasaran juga deh sama Mam Fibri di sini. Kalau anak-anak nih, Rain sama Ivy, sempat nggak ada pengalaman sakit perut karena kurang cocok sama susu sapi?
Mbak Nia, bisa diulang nggak pertanyaan? Suaranya kecil Oke. banget. Oh, kecil sekali. Oke. Mam Fibri, Oke, nah. kalau Rain dan Ivy pernah punya pengalaman sakit perut nggak karena tidak cocok atau kurang cocok dengan susu sapi? Oh, sering banget. Oh, Aku kan kebetulan dermatitis atopik nih, Dok. Terus oke. juga anakku Ivy itu Hmm. dermatitis seborrheic juga. Lalu Oke. suami aku pernah cek genetik, Dok. Ternyata dia intolerance laktos. Tadinya aku pikir aku yang intoleran laktos, ternyata suami aku dia laktos dan kafein dia nggak bisa. Jadi akhirnya memang ini menurun nih kepada kedua anak kita. Terparah itu Mbak Nia di Ivy. Di Ivy itu sama sekali ada momen dia nggak bisa minum produk-produk turunan sapi. Paling utama adalah susu sapi, lalu keju-kejuan, lalu juga kadang roti-roti yang tadi disebut sama dokter, itu juga nggak bisa. Kalau misalnya nggak sengaja keminum atau kemakan, langsung terutama saluran pernapasan atas sih dia permasalahannya, kayak misalnya grok-grok, nafasnya itu grok-grok, lalu juga banyak banget sekret ataupun linder sehingga dia nggak bisa bernapas dengan baik, lalu ruam-ruam merah-merah itu khas banget di IV. Nah ini jatuhnya memang nih aku problem banget nih. Kadang juga dia kalau kepencernaannya itu dua macam nih, Dok. Kadang kalau Ren dulu dia jadinya sembelit kalau dia minum turunan yang sapi, minum susu sapi. Tapi kalau IV itu justru dia malah diare gitu. Aku udah coba berbagai banyak susu sapi nih, Dok. Malah sekalinya agak cocok dikit, dia punya fesesnya hijau, Dok. Sampai aku tuh agak-agak ngeri tuh zaman dulu tuh ya. Kok sampai hijau kayak gini gitu, gelap banget gitu kan. Nah, jadi makanya makin kesini itu aku tuh benar-benar jadi tahu banget kalau ternyata untuk beberapa susu itu banyak jenis-jenisnya gitu kan. Nah, karena memang kalau udah kena ke perutnya itu Mbak Nia, anak-anak gara-gara tidak bisa mencerna laktos maupun protein dari sapi ini, itu problem banget gitu. Ivy ini kan sempet dianggap kurang berat badan nih, Dok, anakku yang kedua, karena ternyata setelah ditelusurin penyerapan nutrisinya itu kurang baik gitu, karena ternyata memang ada faktor alergi tadi gitu. Jadi sakit kepala deh, pokoknya bikin sakit kepala banget kalau anak-anak udah kena masalah pada saluran pencernaan ataupun alergi yang ditimbulkan karena permasalahan tidak cocok dengan susu sapi ini. Oke, dan sepertinya bukan Mam Fibri aja nih yang mengalami ini. Aku yakin nih ya, di sini lagi nonton via Instagram, YouTube, atau aplikasi Lazada Mbak juga. Nia, aku nggak dengar suaramu. Nggak kedengeran? Nggak apa-apa, aku lagi ngobrol sama ya. Mam semuanya ya. Iya, jadi ini pastinya pengalaman dari Mam Fibri ini nggak cuma dirasain sama Mam Fibri aja. Aku yakin juga ada moms, dads yang lagi nonton ya, juga bilang, aku juga ini sama nih permasalahannya. Kita langsung tanya aja nih sama Dokter Vici. Dokter Vici, kembali lagi, apakah suara saya jelas? Halo? Oke. Ya, Dok, ini ngobrol-ngobrol dari pengalamannya Mam Fibri nih, sebenarnya normalnya batuk pilek dan juga sakit perut anak tuh akan sembuh tuh berapa lama sih, Dok? Baik yang karena virus, karena infeksi pernapasan, atau karena tidak cocok dengan susu sapi. Bisa sama atau malah beda, Dok, untuk normalnya sembuh? Beda. Jadi kalau misalnya infeksi batuk pilek akibat infeksi saluran pernapasan bagian atas ya, yang disebabkan karena virus, itu biasanya akan self recovery atau self limiting disease ya istilahnya. Cuma kita punya batasan. Jadi misalnya kalau batuk pilek cuma 3 sampai 5 hari, kita masih bisa bilang itu safe day ya. Jadi itu masih dalam batas wajar untuk infeksinya itu berlangsung. Tapi setelah 5 hari kalau misalnya masih batuk dengan intensitas dan frekuensi yang sama, atau malah kadang kita lihat kok makin parah ya batuknya, anaknya makin banyak lendirnya, makin gelisah, nggak bisa tidur, nah mungkin harus dibawa ke periksa ke dokter anak untuk diberikan terapi yang proper. Apalagi kemarin mungkin ada isu terkait dengan obat sirup itu ya, jadi mungkin sekarang saya rasa parents juga jadi lebih was-was nih, kayaknya agak takut kalau beli obat tanpa resep dokter, kira-kira obatnya mana atau tidak. Nah, sedangkan kalau batuk pilek atau nyeri perut akibat alergi atau tidak cocok dengan susu sapi, itu mungkin agak beda ya, karena selama masih ada paparan ya, itu maka gejalanya masih akan terus muncul. Tapi begitu kita melakukan withdrawal atau kita hentikan pemberiannya, maka itu gejalanya akan relatif lebih cepat membaik. Nah,
tadi poin menarik nih dari Mam Fibri, saya juga setuju banget bahwa memang sekarang kita menghadapi pasien-pasien alergi itu satu jadi jauh lebih banyak karena mungkin orang jadi lebih aware, dan yang kedua penggunaan susu pembantu atau pendamping ASI ini juga makin banyak ya, karena saya rasa juga sekarang persentase ibu-ibu yang bekerja juga lebih banyak ya, wanita yang berkarir, sehingga penggunaan susu substitusi itu juga semakin meningkat. Padahal kan kita tahu bahwa rekomendasinya sebenarnya sampai usia 6 bulan yang terbaik adalah ASI. Nah, menjawab tadi dari Mbak Fibri, sebenarnya saya mau komen sedikit. Intoleransi laktosa itu merupakan suatu suatu proses tidak mampunya dari khusus anak untuk melakukan pencernaan yang menyeluruh terhadap laktosa. Jadi agak beda nih. Kalau alergi protein susu sapi, itu permasalahannya adalah terhadap protein susu sapinya. Nah, sedangkan intoleransi laktosa itu adalah terhadap laktosa yang merupakan komponen karbohidrat utama yang terdapat di dalam susu sapi. Nah, di dalam susu manusia sebenarnya laktosanya juga tinggi, tapi menariknya, bersyukurnya memang Tuhan menciptakan dalam ASI itu sudah ada enzim pengurai laktosa. Jadi kalau anak minum susu ASI, itu tidak akan menyebabkan intoleransi laktosa. Nah, berbeda dengan susu tadi. Jadi intinya kalau misalnya pada batuk pilek atau nyeri perut akibat alergi, itu maka akan segera membaik jika kita melakukan withdrawal terhadap bahan-bahan yang menyebabkan alergi tersebut. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi penasaran juga nih, pengen bertanya langsung sama dokter Vici. Kalau penggunaan susu formula soya untuk anak yang tidak cocok susu sapi ini bagaimana, dok? Iya, jadi sesuai dengan rekomendasi dan memang bukti berbasis ilmiah yang kita punyai sampai sekarang, susu formula soya itu bisa menjadi satu alternatif. Jadi alternatif atau kita bilang substitusi lah. Kalau misalnya memang anak mengalami alergi susu sapi yang tidak mempunyai akses terhadap susu sapi yang sudah terhidrolisa, ya entah masalah akses misalnya, atau mungkin kayaknya susu sapi yang hidrolisa ekstensif ini terlalu mahal ya, atau mungkin kayaknya terlalu boros deh kalau dipakai. Susu soya bisa menjadi salah satu alternatif pengganti substitusinya, karena memang susu soya juga yang sudah diproduksi melalui pabrikan ini saya rasa jauh lebih baik dibanding susu yang dibuat secara manual ya. Mungkin kan ada yang suka baca tuh artikel, susu soya yang dibuat produksi rumahan lebih segar tanpa bahan pengawet dan segala macam, tapi ya, itu kadang-kadang justru harus dipertanyakan proses pembuatannya dan bagaimana steril atau tidak, dan kadang-kadang penggunaan gula yang terlalu tinggi dalam susu soya untuk mengatasi bau kacangnya itu kadang justru tidak baik untuk anak-anak kita, terutama anak-anak kecil yang berusia di bawah 1 tahun. Nah, penggunaan susu soya sebagai substitusi yang seperti disampaikan tadi adalah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan jika memang alergi susu sapi yang sudah confirm diagnosisnya, kemudian kita tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan susu sapi yang formula hidrolisa ekstensif. Gitu. Oke, terima kasih banyak pencerahannya dokter. Jadi langsung nih, aku pengen ngasih tahu info juga untuk Moms and Dad semuanya, untuk ayah dan juga bunda, pas banget kalau misalkan memang lagi mencari-cari formula soya untuk si kecil usia 1-5 tahun. Jadi bunda dan ayah bisa pilih SGM Explore 1 Plus Soya Progress Max. Nah, ada iron C dan juga isolat protein soya yang berkualitas sekali. Susu ini memiliki asam amino penting sempurna untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga daya tahan tubuh si kecil. Efektif sekali membantu memenuhi nutrisi si kecil yang tidak cocok minum susu sapi. Dan tidak hanya kesehatan tubuh anak aja yang terjaga, formula soya juga mendukung si kecil tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi maju. Nah, dan pastinya tadi yang paling nempel nih ya dari kata-kata dan juga penjelasan Dr. Vici adalah steril. Nah, itu sehat hari ini tuh penting banget biar nggak ada masalah-masalah yang lain dalam tubuh anak-anak kita nih, bunda dan juga ayah. Dan pastinya ada keseruan juga yaitu free activity book untuk setiap pembelian 3 SGM Explore 1 Plus Soya Progress Max kemasan 700 gram di SGM Official Store Lazada. Nikmati juga produk unggulan SGM yang lain seperti SGM Explore 1 Plus Progress Max dengan iron C untuk anak usia 1-3 tahun yang tinggi protein, vitamin C, DHA, omega 3 dan 6,
serta nutrisi penting lainnya untuk dukung si kecil tumbuh kembang maksimal dan juga raih potensi prestasi generasi majunya. Lengkapi juga nutrisi si kecil usia 3-5 tahun dengan SGM Explore Belajar 3 Plus Progress Max yang diperkaya nutrisi lengkap untuk dukung kesiapan belajarnya. Oke, dan pastinya untuk ayah bunda sekalian, sepertinya makin seru lagi ya kesempatan kita untuk bersemu pada kesempatan hari ini. Dan waktunya nih kita untuk ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab di mana nanti pertanyaan dari ayah bunda semuanya akan langsung dijawab oleh Dr. Vici. Seperti ada pertanyaan dari Rika_Astuti17. Halo, selamat pagi Dr. Vici. Saya mau bertanya nih dok. Batuk pilek seperti apa yang harus wajib banget diberikan obat dok? Karena katanya sebenarnya batuk pilek ini bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuhnya bagus. Wow, ini pertanyaan yang menarik dan ini juga pertanyaan yang bagus sekali ya dok ya. Karena ini dalam hati juga saya menanyakan ini. Boleh silakan Dr. Vici jawabannya. Ya, jadi kalau misalnya batuk pilek disertai demam, ya, kemudian dia udah berlangsung lebih dari 5 hari, kemudian ada tanda-tanda bahaya yang ditemukan. Misalnya tanda-tanda bahaya apa aja yang dimaksud dok? Maksud dokter gimana? Nah misalnya ada tanda sesak nafas, seperti nafasnya dengan cuping hidungnya sampai kempis, kemudian nafas tampak lebih cepat, ada tarikan di dinding dada, ya. Kemudian kalau untuk anak yang lebih kecil atau usianya lebih muda, pada saat menetek dia jadi terputus-putus. Jadi waktu menetek anaknya menetek sebentar, dia melepaskan sedotannya karena merasa sesak itu biasanya. Atau misalnya anak yang tidak bisa minum lagi, sampai lemas banget, saking lemasnya nggak bisa minum. Ya, kemudian atau anak yang maunya tidur terus, tidak mau bangun, tidak mau diminumkan, mungkin karena kelelahan akibat batuk yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, cuma memang early sign-nya adalah kalau misalnya ada batuk pilek demam yang udah di atas 5 hari tidak membaik, itu harus segera dibawa periksa ke dokter untuk diminta, dok apakah anak saya membutuhkan penanganan lain atau penanganan tambahan atau perlu mungkin antibiotik untuk mengobati, apakah kira-kira ada infeksi bakteri atau begitu kan. Oke, terima kasih banyak Dr. Vici. Semoga terpuaskan dengan jawabannya ya. Lanjut, ini pertanyaannya kepada Mom Fibri dari @husnul.ira. Selamat pagi. Mom Fibri, aku mau bertanya nih. Bagaimana tips menjaga kesehatan si kecil di musim pandemi dan juga pancaroba seperti sekarang, Mom? Monggo. Yes, wow, thank you pertanyaannya. Aku happy banget kalau ditanya pertanyaan ini Mbak Nia, karena memang menurut aku ya, tricky banget nih jaga imunitas anak-anak di masa pancaroba kayak gini. Kenapa? Karena kan tadi anak-anak udah pada aktif nih untuk ke sekolah ya, jadi udah mulai terpapar dengan orang banyak, lingkungan baru, yang notabene di keadaan sekarang kita nggak tahu nih di luar sana gitu apakah prokesnya tetap jalan atau enggak gitu. Tapi memang ya bagi aku sih imunitas itu datangnya dari dalam dulu, baru kita prevent dari luar gitu kan. Jadi tentu saja paling nomor satu aku adalah jaga nutrisi IV dan REM. Pertama itu nutrisi asupannya. Aku pastiin bahwa anak-anak aku itu mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, lalu juga ditambah dengan susunya. Kalaupun anakku alergi susu sapi ya, proteinnya dan juga laktosanya, bukan berarti aku menyerah begitu aja, membiarkan anakku nggak terpapar dengan kebaikan-kebaikan turunan sapi gitu kan. Ya aku juga harus cari dong nutrisi penggantinya gitu kan. Nah memang terus terang nih dari SGM soya belum keluar yang terbaru sekarang nih aku tuh udah pakai karena aku pernah kunjungan ke pabriknya SGM ya yang ada di Jogja itu ya, Danone kan sekarang kan sudah terafiliasi dengan perusahaan multinasional kan. Itu aku amazed banget kalau ternyata kandungan gulanya si si SGM ini tuh justru jauh lebih kecil dibandingkan produk-produk susu pertumbuhan sejenisnya gitu kan. Dan ini sih yang bikin aku amazed karena aku sangat mengurangi asupan gula ke anak-anak karena nanti bisa sugar rush Mbak Nia. Anakku yang kedua nih si Ivy karena punya beberapa riwayat alergi termasuk rinitis alergi di dalamnya, itu memang kalau udah kena sugar rush itu dia makin bermasalah nih, hidungnya makin mampet, terus dia juga makin aktif nggak jelas gitu kan. Jadi kalau ditanya gimana cara aku menjaga imunitas anak-anak, yang aku perhatiin banget pertama adalah nutrisinya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan anakku terhadap kesehatan tuh selalu aku
apa sih ya, aku reminder terus, aku doktrin kalau perlu bahwa mereka nggak boleh lepas masker, lalu juga mereka nggak boleh sharing makanan dulu untuk saat ini dengan teman-temannya. Lalu kalau misalnya batuk, flu, kalau di tempat umum kalian harus tutup gitu kan supaya droplet kita nggak kena ke orang lain, begitu pula sebaliknya, dan harus rajin cuci tangan, hal-hal seperti itu. Dan tentu saja aku tambahin beberapa suplemen vitamin untuk anak-anak aku ini. Itu Mbak Wow. Nia. Thank you so much Mam Fibri. Langsung kita contek ya tips and trik dari Mam Fibri dan semoga anak-anak kita sehat selalu. Amin. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Vici dari Mrs. Alivia. Selamat siang Mrs. Alivia, semoga sehat selalu. Dr. Vici, aku mau bertanya nih. Anakku lagi dalam kondisi batuk pilek, bisa lama banget sembuhnya, hampir 1 bulan. Katanya memang karena anakku ini ada alergi. Betul alergi apa mungkin karena virus nih dok? Nah ini kejadian juga nih dok, banyak banget nih kejadian teman-teman sekolah Hideo nih, anak saya juga kayaknya batuk pilek lama banget sampai nggak masuk sekolah tuh 2 minggu, 3 minggu. Ini gimana dok? Iya. Nah, jadi pertama harus dilihat dulu yang kayak tadi kita bedakan ya, apakah ada demam atau tidak. Nah, kalau misalnya memang tidak ada demam, ya dia hanya batuk pilek saja, kita lihat intensitas batuk dan frekuensinya. Semakin lama, semakin bertambah berat, atau dia menetap. Nah, kalau cenderung menetap aja, tidak berubah, ya, batuk pilek gitu-gitu aja, tapi batuk terus dong sampai sebulan. Mungkin kita harus lihat apakah ada kemungkinan alergen yang terjadi pada anak kita. Mungkin apakah makanan yang dimakan, atau kita harus perhatikan juga kualitas udara, gitu ya. Kadang-kadang tidak disadari bahwa alergen itu juga bisa berasal dari indoor polutan. Nah, contohnya kemarin saya pernah dapat kasus ya, anak batuk pilek sampai kurang lebih 1,5 bulan, 6 minggu gitu. Hanya batuk pilek tanpa demam, anaknya juga sampai datang ke praktek itu meler-meler banget ya. Sampai tanya ke ibunya, ada alergi makanan apa? Tidak ada, disangka orang tua nggak ada alergi. Terus waktu saya tanya sampai diinvestigasi lah, sampai butut-bututnya kita tanya kemana-mana, ternyata AC-nya di rumah tidak dicuci setahun. Nah, sampai seperti itu. Jadi kan kualitas udara yang dihirup juga buruk. Nah, debu atau mungkin hasil polusi indoor yang tidak bagus itu juga bisa menyebabkan munculnya reaksi alergi, batuk pilek, gitu ya. Tapi ingat, tidak disertai dengan demam. Nah, karena tadi sudah sempat jelaskan di awal bahwa pilek itu sebenarnya kan proses pengeluaran lendir berlebih dari saluran nafas kita untuk melakukan entrapment dari bakteri, virus, ya maupun polutan sehingga mereka itu tidak bisa masuk ke saluran nafas bagian bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada produksi lendir yang berlebih, kita tinggal cari tahu nih logikanya. Kenapa ya tubuh kita memproduksi lendir berlebih? Apa sih ada problemnya? Entah ada paparan bakteri terus, ada paparan virus, ya, atau mungkin ada alergen yang dimakan lewat mulut ataupun dihirup lewat udara, begitu. Itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak Dr. Vici. Lanjut nih, kayak sepertinya banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Vici. Ini adalah orang tua yang benar-benar concern dengan kesehatan anak-anak ya, apalagi dengan cuaca sekarang nih. Dokter, ini pertanyaan dari RN Wijaya _ Dok, misalkan ada anak nih tidak cocok susu sapi dan juga minum susu soya. Apakah pertumbuhannya bisa sama seperti anak yang cocok minum susu sapi, dok? Silahkan. Iya, jadi memang kalau kita lihat secara struktur, kandungan protein dari susu sapi dan soya tentu berbeda ya. Jadi misalnya juga kalau kita tahu susu sapi dengan susu manusia itu ada kemiripannya, cuma memang proporsinya berbeda. Misalnya rasio kandungan whey dan kaseinnya. Ya. Kalau untuk soya memang dia punya beberapa jenis amino juga yang sedikit berbeda dengan susu sapi. Cuma pesannya begini, jika memang anak alergi susu sapi, artinya dia begitu konsumsi susu sapi akan mengalami reaksi-reaksi peradangan atau penolakan dari badannya ya. Artinya nutrisi-nutrisi yang harusnya baik itu tidak akan terserap. Nah sebenarnya kalau dari panduan kita, kalau tidak bisa minum susu sapi yang bentuknya utuh, kita minum yang bentuknya terhidrolisa atau yang dipecah-pecah. Nah kalau misalnya minum hidrolisa itu juga masih tidak bisa, harus minum formula asam amino atau yang bentuknya udah dipecah-pecah jadi satuan kecil-kecil gitu ya. Nah seandainya anak kita tidak bisa mendapatkan akses terhadap susu sapi tersebut, misalnya produknya kosong atau distribusinya mungkin
tinggi sehingga tidak bisa dijangkau, maka susu alternatif ya, yaitu susu yang berasal dari nabati, salah satunya adalah soya yang sudah kita sejak dulu, itu bisa menjadi satu alternatif atau substitusi untuk memenuhi kebutuhan protein anak. Ya, terutama pada anak-anak yang masih tergantung pada susu. Jadi misalnya anak-anak di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan, ya 6 bulan sampai 1 tahun yang masih baru belajar makan nih, masih baru belajar MPASI kan, nggak mungkin anak baru belajar makan langsung bisa memenuhi kebutuhan semua dari makanan padat ya. Jadi mungkin masih perlu bantuan dari susu. Nah, disitulah fungsinya susu substitusi pengganti susu sapi. Tapi kalau ditanya, dok kira-kira bakal sama nggak ya sama anak? Ya saya rasa daripada anak yang perlu susu sapi tersebut tidak dapat susu sama sekali, mungkin dari substitusi dengan susu soya. Tapi ingat bahwa masih ada kemungkinan terjadi reaksi silang ya dari susu sapi dan susu soya itu sekitar 10-20%. Jadi itu mungkin harus diingat. Nah, tapi harus diingat kepada orang tua bahwa resolusi atau penyembuhan dari alergi susu sapi itu sebenarnya yang bisa terjadi di tahun ketiga. Ya rata-rata kurang lebih kita bisa bilang 90% anak dengan alergi susu sapi itu akan membaik di usia 3 tahun. Artinya di saat ususnya sudah bisa mulai mencerna dengan baik, ya protein-proteinnya udah bisa dipatah-patahkan. Ya, jadi sedikit cerita sebenarnya alergi susu sapi itu, alergi protein susu sapi itu karena komponen protein susu sapi itu tidak bisa dicerna dengan baik oleh usus bayi. Nah, sehingga proteinnya masuk dalam bentuk molekul yang besar-besar. Nah, protein molekul besar inilah yang sering menjadi alergen. Sehingga kalau proteinnya bentuknya kecil-kecil, molekulnya kecil-kecil, pendek-pendek, itu dia lebih kecil resikonya untuk menimbulkan reaksi alergi. Begitu Mbak, kira-kira. Wow, lengkap sekali Dokter Vici. Terima kasih banyak pencerahannya. Secara nggak langsung nih, pasti orang tua jadi lebih tenang. Jadi tahu nih apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Hani Toms. Mohon maaf ya Mam Sendets kalau pertanyaannya belum sempat terjawab nanti ya untuk yang lain-lain karena adanya keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili. Pertanyaan dari Hani Toms untuk Dokter Vici dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mam Sibri ya sebagai pengalaman pribadi secara singkat. Dokter, anak saya ini usianya 3 tahun. Kalau batuk pilek tuh bisa sampai seminggu lebih. Aman nggak ya dok ya kalau misalkan saya melakukan nasal hidung atau semprot hidung dengan cairan NaCl? Terima kasih banyak. Silahkan. Oke. Jadi memang untuk anak-anak yang lebih kecil usianya ya, yang usianya mungkin di bawah 1 tahun ya, penggunaan obat-obat simptomatik ya. Saya kadang-kadang, dok, kasih obat dong biar ingusnya nggak banyak nih, kasih obat dong biar nggak batuk. Kadang-kadang pengobatan simptomatik yang kita lakukan itu bisa berakibat sebaliknya untuk anak kita. Jadi misalnya seperti ini contohnya ya, produksi lendir yang berlebihan itu kan tujuannya untuk melakukan treatment ya, sehingga bakteri itu nggak bisa masuk ke saluran bawah. Kalau kita hentikan produksinya, ya artinya justru bakteri sama virus itu bisa masuk, sehingga bisa infeksi ke saluran nafas bagian bawah. Nah itu kadang-kadang harus dipikirkan. Kemudian juga batuk, sama ya ada kuman di daerah rongga mulut yang mengenai sensor batuk, kemudian tubuh kita mau ngeluarin, jadi dibatukin. Kalau kita tahan, itu justru lendirnya bisa ketahan di dalam, ya menyebabkan infeksi maupun sesak nafas. Nah sehingga memang pada anak-anak yang lebih kecil, kita pada dokter anak juga lebih sering melakukan edukasi, misalnya, oke Bu, ini nggak apa-apa, ini suatu proses pertahanan tubuh, diberikan minum yang lebih banyak, cukup nutrisinya. Dan memang kalau sampai mengganggu banget nih, misalnya kayak, dok anak saya nggak bisa tidur dok, namanya umpat hidungnya gitu misalnya. Nah kita lebih sering melakukan terapi topikal. Terapi topikal itu artinya apa? Pengobatan yang diberikan dan efeknya hanya lokal aja. Dan salah satu contohnya tadi yang bilang semprot hidung ya. Nah semprot hidung mungkin kita bisa melakukan semprot, saya masukin semprotan larutan garam fisiologis atau NaCl tadi, masukin ke hidung, kita semprotkan untuk mengencerkan lendir yang sebentar, tapi kita tidak akan menurunkan produksinya ya, karena kita tahu itu ternyata tubuh kita punya maksud tertentu. Nah tapi kalau yang tadi kita kembali lagi ke poin tadi, kalau udah lebih dari 5 hari nih masih batuk pilek, kok intensitasnya tidak membaik, masih mengganggu, malah muncul demam, ya segera diperiksa ke dokter. Mungkin sudah perlu bantuan obat-obatan seperti antibiotik maupun obat-obat simptomatik lainnya. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan obat-obat simptomatik yang terutama untuk bayi-bayi kecil yang di bawah 1 tahun ya, atau mungkin anak yang di bawah 3 tahun, itu sebaiknya memang minta saran ke dokter spesialis anak, karena banyak nih pengalaman saya ngelihat mungkin belanja untuk obat sendiri ya, punya stok obat, mungkin
mungkin batuk yang episode ini berbeda sama episode sebelumnya, tapi obatnya dikasih sama, tapi outcome-nya bisa berbeda. Jadi mungkin lebih baik dikonsultasikan dulu agar terapinya tepat gitu kan. Seperti kata orang tua zaman dulu ya, buat anak kok coba-coba gitu. Terima kasih banyak dokter. Mungkin Mam Fibri bisa memberikan pendapat secara singkat, monggo. Yes, aku cuma mau nambahin aja buat moms di sini ya, bunda-bunda semua di sini yang punya permasalahan anaknya alergi protein sapi maupun intoleransi laktos, memang sih ya kita harus cari substitusi ataupun penggantinya nih yang tadi disampaikan oleh Dokter Vici. Karena memang kalau anak-anak nggak minum susu, sayang banget Mams, karena akan terjadi banyak permasalahan kayak misalnya nggak tumbuh tinggi ya, stunting dan sebagainya. Nah, kalau aku bilang ya dari sekian banyak nih preparat susu soya di luar sana, aku tuh udah cobain banyak. Dan memang nggak gampang disukai rasa soya ini kepada anak-anak kita karena ada bau langunya tadi. Tapi aku pencarian aku tuh berakhir di SGM soya ini ya, karena rasanya itu benar-benar disukai sama Ivy dan Rain dan jadinya momok aku gitu, aku ketakutan anak aku nggak bisa dapetin nutrisi yang baik sehingga nanti nggak bisa tumbuh tinggi atau bisa berkembang seperti anak-anak yang minum susu sapi lainnya, itu terhapuskan gitu dengan mengkonsumsi soya dari SGM ini nih Mams nih. Rasanya enak, lalu juga bikin pencernaan Ivy itu lancar. Seperti yang disampaikan oleh Dokter Vici tadi ya, itu memang di awal di 2 tahun pertama itu parah banget sih alergi yang dialamin oleh Ivy. Tapi memang makin kesini setelah 3 tahun telah terprovokasi dengan baik, penerimaan terhadap preparat sapinya pun udah mulai membaik. Lalu juga yang pastinya bisa mengatasi intoleransi laktos yang memang diderita oleh Ivy ini. Bagus banget manfaatnya untuk pertumbuhan anak-anak. Dan kalau misalnya masih problem dengan rasa soya yang tidak disukai gitu kan, bisa dikreasiin kok Mams. Aku tuh suka dapat inspirasi menarik dari websitenya SGM loh untuk bisa ngolah-ngolah Mbak Nia, bikin apa nih kira-kira gitu kan, kayak misalnya bikin cookies salju soya, lalu juga bikin juga dragon fruit. Yes, anak-anakku tuh suka banget buah ya dengan dragon fruit ya, buah naga. Nah itu suka aku campurin dengan susu soya dari SGM ini. Pokoknya Mams, kalau buat anak seperti yang tadi Dokter Vici bilang, jangan coba-coba, udah dengerin aja rekomendasi dari kita, cobain aja langsung di susu soya SGM ini. Thank you so much Mam Fibri. Wah, ini benar-benar inspiratif ya obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan pastinya Mam sama Des dan juga Ayah Bunda juga sudah menunggu nih. Siapakah 5 pemenang best comment yang mendapatkan masing-masing voucher belanja SGM di Lazada senilai Rp100.000? Kira-kira siapa ya? Langsung saja lihat nama-nama yang luncur di layar. Silahkan. Coba, nah ini dia, selamat Mrs. Alivia Rika _Astuti 17 @husnul.ira RE Wijaya dan juga Hani Tom. Selamat untuk Bunda dan juga Ayah yang terpilih. Dan juga pastinya untuk pemenang wajib mengirimkan data-data berikut ini supaya valid ya. Nama lengkap, nomor handphone, email, kemudian juga DM Instagram @thebabyologist maksimal dalam waktu 1x24 jam. Lewat dari itu mohon maaf gugur ya Ayah Bunda ya. Dan kita juga langsung nggak pakai basa-basi bakal kasih kuis untuk Ayah Bunda semuanya. Jawab pertanyaan berikut. Oke, sebutkan alasan kenapa SGM Explore 1 Plus Soya Progress Max baik untuk pertumbuhan si kecil. Tuh, udah terbaca ya langsung ya di layar ya. Langsung tulis jawabannya di komen IGTV Babyo untuk sesi ini. Nanti akan di-tag nih. Langsung ditulis di komen dan juga tag 3 orang teman-teman kamu nih Ayah Bunda. Kemudian juga pakai hashtagnya Babyo X Lazada dan juga Last MB Fest 2022. Sekali lagi Babyo X Lazada dan juga Last MB Fest 2022. Wajib follow @thebabyologist, @aku_anak_sgm dan juga @lazada_id. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 1 Desember di Instagram @thebabyologist. Jadi kalau nggak di follow nggak tahu deh siapa yang menangnya. Langsung ya kalau kayak gitu. Baik, dan sepertinya waktu kita juga sudah mau selesai nih. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Tapi sebelum ini kita langsung akan mengucapkan terima kasih juga untuk Dokter Vici dan juga untuk Mam Fibri atas waktunya. Terima kasih banyak Dokter Vici. Terima kasih banyak juga Mam Fibri. Semua orang dan juga semua yang nonton pada kesempatan kali ini tuh jadi tercerahkan
Kalau ternyata memang ada juga nih ketidakcocokan dari susu sapi yang bisa membuat anak-anak jadi batuk pilek dan juga sakit perut. Dan pastinya kita ketemu lagi nanti ya. Bye, Mam Vici, Mam Fibri dan juga Dokter Vici. Bye. Oke, dan pastinya juga untuk ayah bunda dan juga Mom Sendet semuanya jangan lupa langsung check out semua produk SGM di SGM Official Store Lazada karena promonya cuma sampai besok, sekali lagi sampai besok aja. Dan kita bakal ketemu lagi nanti dengan show yang lain jam 3 sore nanti di BBO Channel dengan topiknya juga nggak kalah seru yaitu bijak bonding main outdoor bebas worry. Wow, seru ya. Sekali lagi jam 3 dengan speaker dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Sekarang Nia Elvira pamit. Kita ketemu lagi nanti jam 3 sore. Aku ingetin, selamat makan siang dan selamat beraktivitas. Bye.